Ini adalah cabang fisika yang mempelajari gerakan satu gas dengan kondisi atau dengan suhu tertentu. Cuman gas apa sih yang bisa dihitung pakai konsep termodinamika ini? Nah, gasnya harus termasuk gas ideal. Gas ideal ini punya beberapa syarat satu gas untuk menjadi gas ideal. Yang pertama adalah gasnya harus dalam ruangan tertutup. Ini kasih nggak tulisin, jadi boleh tulis sendiri ya, atau nanti rekam aja. Terus yang kedua adalah partikel gasnya harus sangat banyak dan selalu bergerak, gerakannya acak. Jadi kan partikelnya harus banyak tuh. Jadi nggak kayak gini, misal satu gas ke kanan, semuanya ke kanan, satu gas ke kiri, semuanya ke kiri, nggak kayak gitu. Pokoknya yang partikel banyak tadi harus selalu bergerak, gerakannya acak. Mau itu nilainya berbeda, mau itu arahnya berbeda, pokoknya gerakannya acak. Yang ketiga, karena gerakannya acak, otomatis bakal terjadi tumbukan. Mau itu tumbukan atau bahasa kitanya kan tabrakan ya, bahasa kerennya kalau di fisika tumbukan. Mau itu tabrakan yang terjadi antara partikel gas sesama partikel gas atau partikel gas dengan dindingnya, pokoknya tumbukan yang terjadi harus lenting sempurna. Kenapa sih Kak harus lenting sempurna? Karena kalau tumbukan lenting sempurna itu tidak punya kehilangan energi. Terus yang keempat adalah gas dianggap sangat kecil atau ukuran partikelnya diabaikan gitu. Yang kelima, gerakan gas tetap mengikuti hukum Newton. Sampai situ ya. Itu syarat-syarat gas yang bisa dihitung pakai konsep termodinamika. Nah, di termodinamika ini yang terpenting itu adalah kita ngomongin hukum satu termodinamika. Ini penjelasan asli dari hukum termodinamikanya ya. Jadi, kalau satu sistem dikasih panas atau dikasih energi panas atau bahasa lainnya adalah kalor, nanti kalor itu sebagian bakal dijadikan usaha yang W dan sebagian lagi bakal dijadikan energi dalam. Itu konsep utamanya. Ini yang sering keluarnya. Nah, delta Q itu adalah kalor atau energi panas. Yang si W itu adalah tadi adalah usaha atau kerja, yang delta U itu adalah energi dalam atau perubahan energi dalam. Jadi kalau U-nya doang adalah energi dalam, kalau delta U perubahan energi dalam. Tapi kalau kalor sama delta V sama aja ya, Nak. Kita bakal bahas nih satu-satu nih. Ya, yang pertama nih, ini kan tadi partikelnya harus di satu ruang tertutup, terus partikelnya ada banyak kan? Tadi partikelnya harus selalu bergerak kan? Nah, kalau partikel bergerak, dia punya energinya. Namanya energi dari gerakan adalah energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah energi untuk satu partikel bergerak. Kayak gitu. Tapi kalau semua energi kinetik yang dipunyai oleh setiap partikel gas ini kamu jumlahin, berarti kan jadi energi kinetik dari satu sistem kan? Nah, energi kinetik jumlah semua partikel atau energi kinetik satu sistem itu yang namanya adalah energi dalam atau si U-nya. Jadi energi dalam itu adalah total energi kinetik dari satu sistem. Jadi dari semua gas dijumlahin, energi kinetiknya itu jadi energi dalam. Kayak gitu. Perubahan energi dalam atau energi dalam yang tadi penjumlahan dari semua energi kinetik itu tuh rumusnya ada 3 yang ini. Dan setiap rumus bisa kebagi 2. Berbeda untuk setiap ikatan dari partikelnya. Monoatom itu artinya atomnya ada 1, contohnya O doang. Kalau di atom berarti ada 2, contohnya O2. Kalau poliatom berarti lebih dari 2, misal H2O, CO2, lebih dari 2 kan. Nah, untuk yang monoatom, nilai depannya, angka depannya pakai 3/2. Kalau yang di soal diketahuinya adalah jumlah mol, berarti pakainya yang ini nih, nRT. Jadi N itu adalah mol, R itu adalah konstanta umum gas ideal, nilainya sekitar 8,314. Kalau di soal adanya jumlah partikel, berarti pakainya yang bawah. Pakainya yang bawah yang ini nih. Ini tuh N yang besar ini adalah jumlah partikel. K-nya juga sama konstanta, nanti biasanya di soal dibilang delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, di sini suhunya ingat harus dalam Kelvin, nggak boleh dalam yang lain. Nah, dari monoatomik ke diatomik naik 1. Kan kalau 3/2 tambah 1 kan jadi 3/2 tambah 2/2 atau jadi 5/2 gitu. Ke poliatomik sama nambah 1 juga. Pokoknya rumusnya sama, bedanya di angka depan aja. Kamu liatin aja dia monoatom, diatom, atau poliatom. Pokoknya kalau monoatom 3/2, diatom berarti 5/2, poliatom berarti 7/2, kayak gitu. Lanjut ya. Kita lanjut ke kerja atau bahasa lainnya usaha. Simbolnya adalah W. Nah, kerja atau usaha ini sebenarnya ada 2 rumus. Tergantung sistemnya kayak apa. Kalau di termodinamika, kamu itu punya 4 keadaan. Yang pertama adalah isobarik. Ingat, iso itu adalah sama, bar itu adalah tekanan. Berarti isobarik itu adalah tekanannya yang sama atau tekanannya konstan atau tekanannya tidak berubah. Yang kedua adalah isokorik. Iso itu sama, kor itu adalah volume. Berarti volumenya yang konstan.
Yang ketiga adalah isotermik. Iso itu sama, term itu adalah suhu, berarti suhunya tidak berubah. Yang terakhir adalah adiabatik. Adiabatik itu adalah kalornya yang tidak berubah, gitu ya. Kalau untuk isobarik, rumus usahanya yang ini. Usaha itu simbolnya W, satuannya harus dalam joule, P-nya adalah tekanan, satuannya harus dalam Pascal, delta V itu adalah perubahan volume, satuannya harus meter pangkat 3. Ini untuk isobarik nih. Kalau untuk isotermik sama adiabatik, rumus W-nya itu adalah N. N itu tadi jumlah mol, R-nya tadi konstanta gas yang 8,314, T-nya adalah suhu harus dalam Kelvin, ln itu sama kayak logaritma. Lihat deh yang punya kalkulator saintifik ada ln, itu namanya ln. V2 berarti suhu akhir dibagi sama V1. Kak, kenapa yang isohorik nilainya 0? Karena kalau kamu masukin ke rumus ini, kan kalau isohorik itu volumenya sama kan, V1 sama dengan V2. Kalau V1 sama dengan V2, berarti ada perubahan volume nggak? Nggak ada kan, berarti delta V-nya sama dengan 0, kayak gitu. Kalau kamu masukin ke sini, karena V2 sama V1-nya sama, berarti ketika dibagi berapa? 1 kan? Ln 1 itu sama kayak log 1. Log 1 berapa? 0 kan? Berarti kalau masukin ke sini ataupun ke sini, nilai W-nya bakal tetap 0. Lanjut ya, Nak. Nah, ini pengertiannya yang tadi Kak udah bilang. Tekanan, volume, jumlah mol, konstanta gas, nilainya segitu, T-nya adalah suhu. Lanjut, nah sekarang kalor. Nah, kalor itu biasanya kan rumus yang kamu pakai adalah Q sama dengan MC delta T ya, Nak. Nah, kalau pakai MC delta T, M-nya adalah massa, C-nya C kecil. C kecil itu adalah kalor jenis. Kalau massa dikali kalor jenis, jadi C yang besar ini nih. Nah, yang C ini namanya adalah kapasitas panas. Kapasitas panas. Simbolnya adalah C. Nah, C ini khusus cuman untuk ada dua sistem. Yang pertama ketika volumenya konstan, yang kedua ketika tekanannya konstan. Ini harusnya di sininya ada N ya, Nak. Kasih lupa masukin. Ini harusnya ada N ya, setiap ininya ya. Ini harusnya ada N. Kalau yang isobarik, dia mulainya sama kayak yang tadi perubahan energi dalam. Mulainya dari 3/2. Setiap naik ikatannya berarti naik 1. Jadi 3/2, 5/2, 7/2. Kalau yang isobarik naik dari 5. Dari 5/2, 7/2, 9/2. Pokoknya kalau kamu mengurangi antara kapasitas panas ketika isobarik sama ketika isohorik dengan kondisi yang sama, perubahan suhunya sama, dipanaskannya sama, nilainya selalu kalau dikurangi pasti 1, lihat. 5/2 kurang 3/2, 1 NR kan. 7/2 kurang 5/2 tetap 1 NR kan. 9/2 kurang 7/2 juga sama kan, 1 NR. Kalau bingung, kayak gini misal. 1 mol gas oksigen berubah dari suhu 50 derajat sampai 30 derajat. Nah, oksigen itu kan kalau di kimia katanya nggak boleh sendirian ya, harus berdua kan. Jadi kalau ngomongin oksigen, berarti O2 dia termasuknya adalah monoatom. Berarti kita lihat, monoatom, diatom ya. Berarti ini yang diatom. Berarti kita lihat nih yang ini nih. Misal, dia dipanaskan secara isohorik. Oh, diatom secara isohorik. Berarti delta Q-nya itu rumusnya jadi CV dikali sama delta T. Karena dia diatom, berarti CV-nya pakainya 5/2 NR. Berarti tinggal dikali delta T. Kayak gitu nah cara untuk mengerjakan soalnya. Nah, ini yang belum kasih dijelasin. Jadi tadi kan kita belajar 4 kondisi ya. Ada isobarik. Isobar itu adalah tekanan yang sama. Nah, untuk isobarik, isohorik nanti rumusnya pakai yang rumus P Vita, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kalau tekanannya sama, berarti P-nya tinggal dicoret nih kiri sama kanan. Berarti tinggal V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kayak gitu kan. Yang kedua, kalau secara grafik, karena tekanannya konstan, misal ini grafiknya tekanan terhadap volume, biasanya karena grafiknya tekanan terhadap volume kan, tekanannya itu kan konstan, berarti grafiknya kayak gini nih, Nak. Yang kedua adalah isohorik. Isohorik itu kan sama V-nya kan, V1 sama dengan V2. Rumusnya sama, pakai yang ini, cuman tinggal volumenya aja nih yang kamu coret. Nah, kalau secara grafik, berarti dia tuh grafiknya kayak gini, lurus. Terus isotermik, T-nya yang sama kan, T1 sama dengan T2. Ini juga rumusnya sama. Yang beda adalah yang ini, adiabatik. Adiabatik itu kalau artinya adalah, nah kalau adiabatik dia itu sama kayak termos. Jadi kan kalau kamu pakai termos artinya tidak ada kalor yang dikeluarkan keluar atau kalor yang dimasukin ke dalam kan. Artinya kalor dijaga tetap.
atau Q-nya dipertahankan. Jadi Q1 sama dengan Q2. Nah, karena di sini Q-nya yang sama, sedangkan kan kalau yang lain tekanan, volume, sama T kan, rumusnya nggak pakai yang ini nih. Nah, untuk di sini, pakainya rumusnya P1 V1 pangkat gamma. Gamma itu adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan bisa dicari juga pakai rumus CP yang tadi dibagi sama CV, kayak gitu. P2 V2 pangkat gamma. Yang dipangkatin cuma volumenya doang kan? Atau yang ini, T1 V1 gamma min 1 sama dengan T2 V2 gamma min 1. Kayak gini. Ini kalau adanya tekanan sama volume berarti pakai yang atas, volume sama tekanan pakai yang bawah. Kalau secara grafik, isoterm sama adiabatik, kalau tekanan terhadap volume, kalau isoterm itu grafiknya kayak gini nih. Ini isoterm. Kalau adiabatik grafiknya kayak gini nih. Ini adiabatik. Pokoknya kalau tangga nih, kalau isoterm itu gini, kalau adiabatik itu gini. Jadi kalau isoterm itu landai, kalau adiabatik itu dia curang. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi tuh, yang rumus hukum satu termo yang delta Q sama dengan W ditambah delta Q. Untuk isobarik, rumus delta Q-nya ada, kan ada CP kan, rumus W-nya ada, tapi tadi pakai yang tekanan dikali perubahan volume, rumus delta U-nya juga ada. Khusus untuk yang isokorik, tadi W-nya berapa? Karena kan perubahan volumenya sama dengan 0 ya. W-nya tadi berapa? 0 kan? Karena W-nya 0 berarti semua kalori yang masuk semuanya dirubah menjadi energi gerakannya atau energi dalam. Nah, kalau isoterm T1 sama dengan T2 kan, berarti delta T-nya itu sama dengan 0. Kalau delta T sama dengan 0, nilai delta U-nya atau perubahan energi dalamnya adalah 0. Ini poin terpenting nih yang ini nih. Jadi kalau yang di graf yang kemarin dinamika kan suka ada rumus-rumus cepat nih. Kalau ini nih yang kayak gini nih harus kamu hafalin. Berarti kalau delta U-nya 0, berarti delta Q-nya bakal kalori yang masuknya semuanya bakal dijadikan usaha. Nah, kalau ini kan Q1 sama dengan Q2 ya, berarti jadi delta Q-nya yang 0. Kalau delta Q-nya yang 0, berarti nanti ini kan 0 ya, salah satu harus dipindahkan, berarti usahanya nilainya sama dengan minus energi dalam. Sebenarnya di fisika ada dua mesin panas sama mesin dingin. Mesin panas itu dibilangnya mesin Carnot atau mesin real. Kenapa mesin real? Mesin real itu maksudnya beneran adanya. Dan semua mesin yang ada di dunia itu sebenarnya awalnya dari sini nih, mesin Carnot. Mesin Carnot itu terdiri dari 4 proses, 2 proses ini isotermal dan 2 proses adiabatik kayak gini. Nanti di mesin Carnot itu ini nggak secara beneran aslinya ya, tapi secara teoritis dia punya 2 tandon. 2 tandon itu berarti 2 bagian mesin yang masuk sama bagian mesin yang keluar. Nah, nanti yang masuknya dalam bentuk Q1 misalnya. Q1 itu karena ingat kalor itu cuma bisa mengalir dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, ini nanti kalor yang masuk karena suhunya tinggi berarti nilai Q-nya juga tinggi. Jadi nanti kalor yang masuk sebagian dijadikan usaha, sebagian lagi dibuang. Kayak gini. Nah, nanti makanya pengertiannya adalah kalor yang masuk, sebagian dijadikan usaha, sebagian lagi dibuang. Contohnya kayak gini, kamu pakai mobil nih, kamu isi mobil misal 30 liter. Emang 30 liter itu semuanya dijadikan energi buat gerak mobil? Enggak kan? Sebagian dijadiin gerak mobil, sebagian misal kap mesin mobil kamu panas kan? Nah, sebagian ada yang terbuang. Terbuangnya kalau jadi panas berarti Q2, kayak gini. Kalau misal kita ngomongin mesin Carnotnya adalah yang ideal, artinya berarti semua kalori yang masuk dijadikan usaha. Dan nilai efisiensinya kalau yang ideal, berarti nilai efisiensinya adalah 100%. Ada apa enggak? Enggak ada, nah adanya teoritis aja. Nah, efisiensinya kalau nggak ideal berarti kan yang terpakai dibagi yang masuk. Contoh misalnya kamu tadi beli bensin 30 liter. Yang kepake buat mobil kamu cuma 28 liter. 2 liternya nggak tahu kemana tuh. Berarti ini jadi yang efisiensi itu kan tingkat keefisienan kan. Berarti jadinya 28 dibagi 30. Kayak gini nih, 28 dibagi 30. Nah, ini itu sebenarnya penurunannya dari sini. Kan rumus Q1 itu W ditambah Q2 kan. Berarti W-nya jadi Q1 dikurang sama Q2. Ini tuh jadi kayak gini harusnya. Jadi Q1 dikurang Q2, karena kan W per Q1 dibagi sama Q1. Cuman karena kan Q1 dibagi Q1 1 kan, Q2 dibagi Q1 jadi yang ini. Nah, yang ini adalah karena suhu itu identik berbanding lurus sama T, makanya jadinya Q2 berbanding lurus sama T2. Q1 berbanding lurus sama T1. Kalau yang bentuknya ini berarti tinggal T1 kurang T2 dibagi sama T1. Kayak gitu. Bisa, Nak? Gampang? Gampang ya.
Aman, oke, pintar. Lanjut ya di sini ya. Ini 2019 UTBK-nya. Sejumlah gas argon mengalami proses kuasitatif. Kuasitatif itu artinya balik lagi ke semula. Ini dari keadaan A ke keadaan B, kemudian ke C, balik lagi ke A. Jadi dia prosesnya tertutup. Anggaplah gas argon sebagai gas ideal. Sketsa grafik temperatur gas ini sebagai fungsi volume pada proses AB. Ini kan grafiknya tekanan terhadap volume kan. Dia nanyanya sekarang suhu terhadap volume. Hubungannya kemana? Nah, ini yang nggak kasih dibahas karena tadi kita nggak ngomongin dulu teori kinetik gas kan. Nah, sebenarnya di teori kinetik gas ada persamaan umum gas ideal. Persamaan umumnya adalah kalau tekanan itu simbolnya P, dikali sama volume itu sebanding dengan mol dari gas dikali sama konstanta gas umum gas ideal dikali sama suhunya. Kayak gini. Kalau kita lihat dari sini nih, berarti kalau dari A ke B, berarti kan tekanannya naik ya, karena ke atas. Volumenya juga naik kan, karena ke kanan kan. Berarti dua-duanya sama-sama naik. Kalau kasih timisalin, naiknya sebanding nih, berarti ini X dikali X kan. Berarti jadi apa? NRT kan, X dikali X jadi apa? X kuadrat kan, sama dengan NRT. Berarti T berbanding lurus sama X kuadrat. Yang merupakan X kuadrat, bentuk dari X kuadrat berarti yang mana? Kalau yang ini kan nggak mungkin kan, ini mah kan linear kan, ini juga nggak mungkin kan. Berarti kemungkinan yang C, yang D, atau yang E. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang C, yang D, atau yang E? Yang D, Kak. Kenapa? Karena grafiknya positif, jadi senyum ya. Yang D, yang D, yang D. Oke. Oke, yang D, yang D. Yang D, oke. Jawabannya betul yang D atau enggak? Betul, jawabannya yang D. Oke, lanjut, Nak. Lanjut, jangan. Kak, itu X. Enggak, ini mah dicontohin aja. Ini contohin aja. Kuasitatif itu kembali ke semula. Ini contoh aja. Misal karena P-nya naik, volumenya naik, kan berarti sama nih, sama-sama naik. Kalau kasih misalin P-nya adalah X, volumenya juga X, kan kalau dikali jadi X kuadrat. Kayak gitu, Nak. Aldi Taher. Nama kamu benar Aldi Taher. Jadi kan ini lihat, tekanannya kan dia naik ya. Volumenya juga naik kan, tekanannya kenapa naik, lihat kan grafiknya ke atas, volumenya kenapa naik kan grafiknya ke atas dan ke kanan gitu. Kalau kasih diibaratin, tekanannya adalah X, volumenya juga adalah X, berarti kan jadi X kali X apa? X kuadrat kan, nah grafik X kuadrat itu kan berarti grafik eksponen kan, jadi kemungkinan yang C, yang D, atau yang E, karena ini kan positif nih X kuadratnya, berarti kan grafiknya harus senyum kan, berarti jawabannya yang D, kayak gitu. Bingung gak, Nak? Oke, lanjut ya. Aman, Kak. Oke, ya Aldi. Nama kalian lucu-lucu deh, Nak. Bentar, nggak bisa dipindahin. Lanjut ya, nih. Nah, ini kan nggak ada jawabannya. Pasti udah bilang ya, kalau nggak ada jawabannya berarti ya kemungkinan lupa nih yang ininya. Ini itu grafik parabola, itu grafik parabola. Kenapa eksponen? Suatu gas ideal monoatomik sebanyak N mengalami proses termodinamika seperti ditunjukkan pada gambar yang ini. Proses AB adalah proses isotermik. Yang ini katanya adalah proses isotermik. Jika T Kelvin adalah temperatur gas ideal ketika berada dalam keadaan A, di sini suhunya adalah T, dan konstanta umum gas sama dengan R, serta kurva AB dianggap garis lurus. Jadi nggak kayak gini nih, kayak gini, dianggap garis lurus. Kayak gini ya, Nak. Usaha yang dilakukan nih, karena nggak ada jawabannya, kita tebak-tebak iseng-iseng berhadiah kan. Yang pertama, rumus usaha untuk proses isotermik. Tadi rumus usaha untuk isotermik apa W-nya? Usaha untuk isotermik, W-nya rumusnya apa, yuk? Boleh open mic, Nak? Nggak apa-apa. Bukan, nah, itu mah isobarik kalau P kali V. Bukan 0. Kalau 0 mah usaha untuk isokorik. Ini isotermik, Nak. Isotermik, ayo. Isotermik, Nak, apa? NRT ln V. Pintar. NRT ln V2 per V1. Karena dia grafiknya nanyanya dari A ke B, berarti terakhirnya di B kan? Berarti jadi
RT, ln, kalau suhunya kan sama isotermik. Jadi suhu di A sama dengan suhu di B. Berarti ini jadi VB dibagi sama VA. Ini kemungkinan jawaban pertama. Ini kemungkinan jawaban pertama. Jawaban yang kedua adalah, ini rumus cepat ya, kalau ada grafik tekanan terhadap volume, harus tekanan terhadap volume ya, kamu nyari usaha atau kerja bisa dihitung pakai rumus luas grafik. Oke, kalau dia nanyanya sistemnya misal AC, B ke A lagi, berarti luas grafiknya yang ini yang di dalam. Tapi kalau dia nanya misal usaha dari A ke C, berarti sampai bawah, berarti bentuknya apa? Kalau A sampai ini berarti bentuknya gini nih, kalau A ke C harus sampai bawah sampai sini, berarti bentuknya persegi panjang kan? Karena ini nanyanya adalah A ke B aja dan A ke B-nya dianggap garis lurus, berarti ini jadi bentuk grafiknya apa? Apa yuk? Trapesium kan? Nah, jadi yang kedua jawabannya bisa pakai rumus trapesium. Rumus trapesium itu apa? Sisi sejajar bagi 2 dikali sama tinggi kan? Berarti yang sejajarnya PA sama PB kan? Berarti jadi PA ditambah sama PB dibagi 2 dikali tingginya. Berarti dari sini ke sini kan? Berarti tingginya adalah VB dikurang sama PA. Jadi Kak Siti nggak tahu nih jawabannya kayak apa, cuman kemungkinan jawabannya kalau nggak yang atas berarti yang bawah kayak gini. Kak belum paham, trapesium berarti grafiknya nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Ini gambarnya. Gimana nak? Ini gambarnya nak. Nggak ada gambarnya maksudnya? Oh alah berarti, betul, analisis dari garis, betul. Analisis dari garis, betul. Kenapa yang sejajar? Ini kan sejajar nih, berarti yang sejajar itu dari sini ke sini sama dari sini ke sini kan? Berarti dari sini ke sini kan berarti PA. Dari sini ke sini berarti PB gitu. Masih bingung nggak? Wawa? Amar pakai rumus W sama dengan 0 ya Kak. W sama dengan 0 mah untuk yang isohor. Ini nggak ada jawabannya, nah. Jawabannya bukan yang A. Yuk. Suatu gas ideal monoatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika seperti ditunjukkan gambar. Proses AB yang ini adalah proses isotermik. Ini isotermik lagi nih. Isotermik. Jika T Kelvin adalah temperatur gas ideal ketika berada dalam keadaan A, di sini A, konstanta gas umum gas adalah R, perubahan energi dalam. Kamu nanya delta U. Tebak jawabannya berapa? Tadi Kasih udah bilang nih, delta U untuk isotermik nilainya berapa? Ayo, delta U untuk isotermik nilainya berapa? 0. Pintar. 0. Pintar. Jawaban jadi 0. Udah langsung selesai jawabannya. Ya kan? Pintar. Semua pintar deh. Lanjut jangan? Lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, yuk. Nah, ini juga nggak ada jawabannya nih. Tapi ini Kasih kira-kira ya, jawabannya Kasih kira-kira ya. Partikel gas yang keluar dari ujung sistem pembuangan gas tiap satu satuan waktu. Nah, partikel gas itu berarti jumlah partikel. Jumlah partikel itu sebenarnya adalah N besar. Nah, N besar itu biasanya berhubungan, tadi kan Kasih udah bilang, kalau rumus umum persamaan gas ideal itu adalah tekanan dikali volume sama dengan jumlah mol dikali R, konstanta gas umum dikali suhu kan. Sebenarnya ada 2, selain ini ada satu lagi. Tekanan dikali volume sama dengan jumlah partikel dikali sama konstantanya bukan R tapi K. Dikali K dikali sama suhunya. Nah, berarti kalau kamu nanya N itu berarti berhubungannya yang pertama sama tekanan. Tekanannya makin besar, berarti yang keluarnya makin besar. Sama volume juga. Terus berbanding terbalik sama suhu. Jadi nanti kamu pilihlah yang tidak berhubungan sama ini. Jadi kan dia nanya tidak bergantung. Sedangkan ini bergantungnya sama tekanan, volume, sama suhu. Berarti kamu cari yang bukan tekanan, volume, sama suhu. Kayak gitu ya. Suatu gas ideal mengalami proses siklus pada grafik VP, tentukan besar usaha. Tadi kata Kak Siti apa? Kalau tekanan terhadap volume, kamu nyari usaha, ini bisa pakai hitung
luas grafik. Nah, ini kalau ini khusus untuk UTBK. Dengerin ya, khusus untuk UTBK dan SIMAK UI. Kak Siti nggak nyaranin untuk Utolo GM. Kalau ada grafik kayak gini, kita lihat aja yang mendekati. Nah, berarti kan kalau grafik A, C ke A, berarti ke sini ya, Nak. Berarti kan harusnya ruas grafiknya yang bawah sini kan? Iya nggak? Nah, kalau yang bawah sini, kan Iya. susah yang ngitung yang ini kan? Kita hitung aja yang bawah ininya, Nina. Berarti luas grafik yang bawah itu kan sama aja kayak luas persegi panjang kan? Berarti tinggal apa? Panjang kali lebar kan? Berarti misal panjangnya dari sini ke sini kan? Berarti dari sini ke sini berapa? 4. Ingat ini liter. Liter itu berarti 10 pangkat min 6. Min 3, mohon maaf. Soalnya ke meter pangkat 3. Ini min 3. Ininya dari sini ke sini berarti salah. Dari sini ke sini berarti berapa? 2. Dari sini ke sini. Dari 1. sini. 1. Ini 10 pangkat 5 ya. Berarti 10 pangkat 5. Berarti ini tinggal 4 kali 10 pangkat min 3 dikali sama 1 kali 10 pangkat 5. Berarti 4 kali 1 tetap 4. Min 3 sama min 5 berarti kan 100. Berarti sama dengan 400. 2. Apa yang 2? Bentar, 2. Nah, ini aja luasnya 400 nih, Nak. Berarti yang ini nggak mungkin lebih dari 400 dong, ya kan? Ya kan? Berarti jawabannya pilihlah yang mendekati 400. Berarti kan nggak mungkin yang E, yang D, yang ini nggak mungkin kan? Jadi kemungkinannya yang A, kalau nggak berarti yang C. Kayak gitu. Kita lihat positif negatifnya. Kalau, dengerin ya, kalau tanda panahnya berarah ke kanan, nilai usahanya positif. Kalau tanda panahnya berarah ke kiri, berarti nilai usahanya negatif. Jadi jawabannya yang C. Kayak gitu. Ngerti nggak, Nak? Ngerti nggak? Lanjut jangan. Paham, Kak? Tiga. Kak 10 pangkat 3, 10 pangkat minus 3. Minus 3 dari mana? Dari liter. Liter itu kan DM pangkat 3. DM pangkat 3, ini kan satu ini harus ke meter pangkat 3. Dari DM ke meter kan naik 1 kali. Kalau pangkat 3 berarti sekali naik 3 gitu. Emang berapakah besarnya usaha? Usaha berarti apa? W yang dibutuhkan untuk mengubah, berarti ini apa? Kalau mol berarti N menjadi uap air seluruhnya. Berarti perubahan volumenya total jadi segini kan? Kan berubah semuanya. Pada tekanan. Pada tekanan berarti apa? P ya. Ingat 1 atm itu adalah sebenarnya 1,01 kali 10 pangkat 5. Karena ini kita harus rubah ke PA. PA itu adalah Pascal. Kalau nanya usaha, nih, adanya adalah mol, volume, sama tekanan. Usaha itu kan tadi rumusnya ada 2 kan? Yang nRT sama yang P dikali perubahan volume kan? Kamu nggak mungkin pakai nRT. Kenapa, Kak? Karena nggak ada suhunya. Berarti nggak nggak mau harus tekanan dikali sama perubahan volume. Tekanannya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5. Perubahan volumenya ini kan dia bilang berubah seluruhnya. Berarti berubahnya adalah 2,24 kali 10 pangkat 3. Karena ini liter, kita harus rubah ke meter kan? Berarti kali 10 pangkat min 3 lagi. Berarti 3 sama min 3 hilang kan, Nak? Nah, berarti tinggal bingung kan kalau ngaliin 1,01 ke sini, ya udah 1 aja. 1 dikali 2,24 berarti 2,24 kali 10 pangkat 5. Ya udah lihat aja yang mendekati. Jadi jawabannya yang B kayak gitu. Lanjut ya. Coba baca baik-baik, Nak. Coba baca baik-baik. Coba kamu bayangin, kalaupun kamu nggak belajar tentang termo, harusnya kamu bisa ngerjain yang ini. Kira-kira jawabannya yang mana? E. Yang lain? Yakin E. Kok yang E? Kenapa? Kenapa yang E? Kok yang E? A. Kok yang A? Kenapa yang A? B. Yang belum ada C sama D nih. Oke, ada semuanya ya, Nak. Ada lagi nggak yang mau jawab? Kamu tebak-tebakan ya, janji-janjian ya sama teman-temannya ya. Aku F. Wow. Oke, Safira, nanti kalau di lembar UTBK nggak ada jawabannya F. C aja, guys. Kayak kita baca soalnya ya, guys.
Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal. Siapa lagi yang mau jawab? DK. Oh, Safira D. Yakin? Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang kali. Manakah pernyataan yang benar tentang gas tersebut? Nih. Ini isinya ada gas ideal. Dikocok nih. Kalau mereka diem awalnya, tiba-tiba dikocok berarti harus apa? Harus bergerak kan? Berarti kecepatan yang tadinya 0, berarti jadi ada kecepatannya. Kalau dia diem. Kalau dia udah bergerak, kamu kocok lagi nih. Berarti kecepatannya nambah besar apa nambah kecil? Nambah besar kan? Berarti yang pertama kali yang bakal berubah adalah kecepatannya. Yang mana yang ada kecepatan? Yang E. Kalau kamu dikocok, otomatis kan tumbukan antara satu partikel sama partikel lainnya makin sering kan? Kalau makin banyak tumbukannya, berarti bergesekannya makin apa? Makin sering kan? Kalau banyak pergesekan, berarti suhunya makin apa? Makin besar. Jadi jawabannya yang E. Kayak gini. Kalau kamu yang jawab A ya, temperatur gas bertambah, energi dalam tetap. Energi dalam tetap itu berarti delta U-nya 0. Kalau delta U 0 itu untuk isotermik. Isotermik itu suhunya tetap. Jadi ini salah. Temperatur gas bertambah tanpa melakukan usaha. Kalau temperaturnya gas bertambah, Kak, ini di Wangsit tapi Kobe ya. Hah? Oke, ini versi Kak Siti ya. Kak Siti nggak bilang yang di Wangsit ya. Ini versi Kak Siti. Kak Siti nggak nyalahin yang di Wangsit. Bisa aja teori yang Kak Siti salah ya. Yang di Wangsit apa? B. Ini versi Kak Siti ya. Tapi Kak Siti nggak nyalahin yang di Wangsit. Bisa aja Kak Siti yang salah. Oke. Temperatur gas bertambah tanpa melakukan usaha. Kalau tanpa melakukan usaha, berarti kalau temperaturnya gas bertambah, harusnya kecenderungannya adalah emang ya semua. Kak Siti nggak nyalahin ya. Mohon maaf. Wangsit itu salah satu buku yang Kak Siti rekomendasiin. Kak Siti udah bilang kan yang kemarin. Temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha. Biasanya kalau gasnya bergerak, harusnya ada usahanya. Harusnya ya, nah ini jadinya salah. Energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor. Kalau dia berkurang kan harusnya kalau dikocok kan berarti energi kinetiknya makin nambah kan? Berarti energi gasnya nggak berkurang dong, malah bertambah. Energi dalamnya ya, karena kan energi dalam itu energi gerakan. Gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalamnya. Betul, gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalamnya. Tapi kalornya kok nggak diomongin? Kan kalau dia dikocok kan ada perubahan temperatur kan? Berarti harusnya ada kalornya. Kalornya kan nggak tahu kita nambah apa enggak. Jadi versi Kak Siti, menurut Kak Siti yang paling betul, mendekati jawaban yang betul adalah E. Ini versi Kak Siti. Oh gitu, iya. Lanjut, udah pada ngerti belum? Kak, berarti dia melakukan usaha karena V-nya berubah. Melakukan usaha itu bisa V-nya berubah, bisa tekanannya yang berubah. Bukannya W sama dengan 0 ketika V-nya tetap. Iya, ketika V-nya tetap, V-nya 0. Ini V-nya kan nggak 0. Dan biasanya nih, clue yang kedua, biasanya kalau dikocok itu kan berarti dapat usahanya dari luar ya. Kalau dapat usahanya dari luar itu bukan melakukan usaha, tapi dilakukan usaha. Siapa yang ngechat lagi? Lanjut, oke. Suatu mesin dalam satu siklusnya menyerap kalor. Tadi kalau yang di mesin Carnot menyerap itu berarti Q1 ya? Q1-nya nilainya 2 kali 10⁻³ kalau reservoir panas dan melepas. Melepas itu berarti yang dibuang ya? Berarti jadi Q2-nya. Ke reservoir yang temperaturnya lebih rendah. Jika waktu yang diperlukan melakukan 4 siklus, ini adalah 2 detik. Tadi kita ngomonginnya cuma 1 siklus nih. Kalau 4 siklusnya 2 detik, berarti 1 siklusnya berapa detik? 0,5. Pintar. Jadi T-nya adalah 0,5. Dia nanya adalah daya. Daya itu adalah P. P itu rumusnya adalah usaha dibagi sama waktu. Berarti kita harus ngomongin dulu usahanya kan. Nyari usaha dari mana, Kak? Dari Q-nya. Q1 tadi rumusnya 2 min Q1. Pintar. W ditambah sama Q2 atau jadi W-nya adalah Q1 dikurang sama Q2. Q1-nya adalah 2 kali 10⁻³ dikurang 1,5 kali 10⁻³. 2 dikurang 1,5 berarti 0,5 kali 10⁻³. Ini satunya harus dalam joule ya. Kita masukin ke rumus P. P
P-nya rumusnya berarti W per T. W-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat 3 dibagi sama T-nya 0,5. 0,5 sama 0,5 habis kan, berarti sisanya 10 pangkat 3. Jadi jawabannya yang C, kayak gitu. Bingung nggak, Nak? Bingung nggak? Ngerti? Oke, lanjut jangan. Paham, Kak? Oke. Dalam dua siklusnya, mesin real itu bahasa lain mesin Carnot. Pokoknya mesin Carnot itu bilangnya bisa mesin Carnot, mesin panas, mesin real. Menyerap kalor reservoir T1, berarti ini jadi Q1-nya ya. Nah, Q1-nya, dua siklusnya nyerapnya 2500. Itu dua siklusnya. Berarti kalau satu siklusnya Q1-nya jadinya berapa? 1250. Tak pintar, 1250 Joule. Kalau bahas gini kok gampang ya, sendiri pusing. Iya, nah, karena yang ini yang kasih tuh yang ngerjain. Kalau sendiri kan kamu sendiri yang ngerjain. Makanya kalau fisika tuh harus sering-sering lihat video pembahasan atau belajar sendiri. Kalor yang dibuang ke reservoir yang lebih dingin, T2, satu siklusnya, ini berarti Q2-nya nih. Q2-nya adalah 750 Joule. Pernyataan yang benar. Ini kan ngomongin T1 min T2 ya. Ingat rumus apa tadi? Rumus efisiensi. Efisiensi kan rumusnya ada 3 ya. W per Q1, karena W-nya adalah Q2 dikurang Q1, berarti Q itu berbanding lurus sama T kan? Berarti jadi T1, ini harusnya T1 kurang, itu harusnya Q1 kurang Q2 ya, Nak? Nah, ini jadi Q1 dikurang sama Q2 per Q1, karena Q itu berbanding lurus sama T, jadi T1 kurang T2 per T1. Kayak gini ya. Ya udah, karena di sini ada Q, berarti yang ini sama dengan yang ini kan. Ya udah, Q1-nya adalah 1250 dikurang 750 dibagi 1250. Berarti ini T1 dikurang T2 per T1. 1250 dikurang 750 berapa? Berapa? 500. 500 per 1250. 500 dibagi 1250. Kalau dikecilin jadi berapa? Kalau dikecilin jadi berapa? 2/5. 2/5. Berarti jawabannya kemungkinan yang B, C, atau E? Jawabannya yang mana? Yang C. Kenapa yang C? Lebih besar dari 2/5? Yang E, Kak. Betul. Jawabannya yang E. Bisa kurang dari 2/5 atau sama dengan 2/5. Kan maksimumnya di 2/5. Gitu. Bingung nggak? Gampang. Ulangi kok bisa 1250. Ini dua siklusnya 2500. Kalau satu siklus kan berarti tinggal dibagi 2. Jadi 2500 dibagi 2 jadi 1250 gitu. Nentuin tandanya gimana? Pokoknya sebenarnya ini kalau Kak Siti ya. Kak Siti maaf boleh pelan-pelan. Oh iya betul. Kak Siti kecepatan ya, Nak. Mohon maaf. Pokoknya kalau Kak Siti pakai rumusnya yang ini nih. Misal ya, pakai rumusnya yang W per Q1 sama dengan 1 min Q2 per Q1. Kalau kamu bingung ya, ini 1 min T2 per T1. Kalau pakai yang ini nih, yang di atas itu nilainya pokoknya selalu lebih kecil. Yang di bawah lebih besar. Gitu aja kalau Kak Siti tandanya. Aldi masih kecepatan nggak? Acuan tandanya apa? Kalau Kak Siti yang masuk itu 1, yang keluar 2. Tapi boleh apa aja sih, Nak? Betul, Q1 itu lebih besar. Betul. Masih pada bingung? Enggak? Paham, Kak? Lanjut? Lanjut jangan? Ngerti. Oke, lanjut. Masih bingung tandanya? Masih bingung tandanya? Tandanya versi Kak Siti, yang masuk itu yang 1, yang kalornya harus lebih besar. Suhunya harus lebih besar. Yang keluar itu T2, yang suhunya lebih kecil, kalornya juga lebih kecil. Tapi tandanya boleh berapa aja sebenarnya. Ini dikasih T aja. Kebetulan karena soal SBM-nya banyakannya yang besar itu yang T1 gitu aja. Teknik Industri 21. Masih bingung gak, Nak? Amin ya, mudah-mudahan jadi anak TI 2001 ya. 2021 ya, Nak. Masih bingung nggak? Aman. Oke, lanjut. Enggak, Kak.
Sejumlah gas ideal monoatomik, ini atau fisika bacanya dari awal. Sejumlah gas ideal monoatomik mula-mula memiliki tekanan. Ini berarti P1 ya. Lihat Kak di depan ini tuh adalah kilo. Ini berarti 120 kali 10 pangkat 3. Ini kalau nggak salah nggak ada jawabannya. Dan volumenya ini berarti V. Nah ini cc itu adalah cm kubik. Kemudian gas dipanasi pada tekanan tetap. Tekanan tetap iso apa nak? Tekanan tetap iso Barik. apa? Isobarik. Barik. Pintar, ya isobarik. Isobarik sehingga mengembang. Misalkan konstanta gas universal dinyatakan dalam R jika usaha per kilomol yang dilakukan oleh gas untuk mengembang, usaha per kilomol itu berarti usaha itu kan W ya, per kilomol itu berarti jadinya N. Jadi W per N-nya adalah 8,4. Dia nanya temperatur akhir, berarti dia nanya T2-nya berapa, kayak gitu ya. Nah, karena ini isobarik, berarti rumus W-nya apa sih, Nak? Isobarik rumus W-nya apa? P delta V. Delta V. V dikali perubahan volumenya, kayak gini, betul. Nah, tadi kasih udah jelasin ya, rumus umum gas ideal. Tekanan dikali perubahan volume sama dengan. Ketahuan deh arahnya mau kemana. Harusnya nggak pakai itu dulu, bentar. Tadi rumus gas ideal apa? Tekanan dikali sama volume sama dengan nRT. Yang ini kan, Nak? Nah, yang ini sebelah sini bisa dijadiin delta V. Berarti salah satu yang sebelah kanan juga bisa dijadiin delta T. Kayak gini. Sampai sini dulu bingung nggak? Sampai sini dulu bingung nggak? Ya bingung? Oke, paham Kak. Yuk. Ini adanya, oh nggak usah deh. Kita mau pakai ini dulu dong. Beda soal, nggak apa-apa. Ini kan berarti W-nya adalah 8,4 sama dengan, ini kasih masih pakai rumus yang ini ya. P-nya adalah 120, kilo itu 10 pangkat 3 dikali perubahan volumenya kan berarti V2 dikurang V1 ya, Nak? Nah, ini berarti jadi 8,4. Nah, Kak, ini kan per N. Yang sebelah sininya nggak per N, nggak apa-apa. Ini kan volumenya, lihat. Volumenya juga per kilomol kan. Berarti per kilomol yang kiri sama yang kanan otomatis hilang. Ini jadi 120 kali 10 pangkat 3. Volume yang keduanya adalah, nggak tahu. Volume yang pertamanya adalah 250. Ingat, ini cc berarti cm pangkat 3. Tadi volume kata Kak Siti harus meter pangkat 3 kan. Berarti dikali 10 pangkat dari cm ke meter naik 2 kali karena kalau naik 2 kali berarti dikali 10 pangkat min 6 ya. Iya nggak? Oke, dikali 10 pangkat min 6. Nah, berarti ini jadi 8,4 sama dengan 120 kali 10 pangkat 3 sama min 6 berarti 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini V2 dikurang sama 250. Nah, 120-nya kita pindah ruas ke sini nih. Berarti jadi 8,4. Di sini kan min 3 ya, pindah ruas jadi 10 pangkat 3. Dibagi sama 120 sama dengan V2 dikurang sama 250. Ini kan sama aja kayak 8.400 nih. Ya kan, dibagi 120. 8.400 dibagi sama 120 berapa? 8.400 dibagi sama 120 berapa? Berapa? Kasih tinggal ngitung loh. Kasih nungguin dari kalian. 70. Oke. Berarti jadi 70 yang 250-nya kasih pindah ruas berarti plus 250 sama dengan V2. Berarti V2-nya sama dengan 70 ditambah 250, 320. Satuannya menyesuaikan sama V yang awal ya. Berarti ini cc per kilomol. Nggak ada Kak jawabannya, emang nggak ada Nak. Tapi ini nggak ngitung V2-nya, kita ngitung T2-nya. Kita masukin ke rumus yang ini. Kita masukin ke rumus yang ini nih. Karena kita mau nyari T2, berarti semuanya dijadiin 2. Ini berarti V2, ini juga T2. Cuman kan karena dia isobarik, berarti kan tekanan pertama sama tekanan kedua sama ya. Jadi 120 kali 10 pangkat 3, volume yang keduanya ini kan tadi 320, karena menyesuaikan satuannya sama yang pertama, berarti cc, jadi 10 pangkat min 6. Karena ini bilangnya mau per kilomol, berarti ini dianggap 1 dikali R, T2-nya yang mau dicari nih. Coba 120 dikali 32, 12 kali 32 berapa? 12 kali 32 berapa? 12 kali 32, berapa Nak? Berapa? 12 kali 32?
Ya, betul. Ini jadi 384, lihat ya. Nolnya 1 sama ini berarti nolnya 4, sama ini berarti 0134 ya. Berarti ini jadi nolnya, ini kan 4, 5 ya. Berarti ini jadi min 1 kan. Ini R dikali sama T2. Berarti jadi si T2-nya ini jadi harusnya 38,4, kan ini komanya 1 dibagi sama R. Kayak gitu. Emang nggak ada jawabannya, Nak? Biung nggak sampai sini? Biung nggak, Nak, sampai sini? Biung nggak? Nggak bingung? Yakin? Kayak itu satuan volumenya nggak dirubah. Ini dirubah. Ini dirubah. Min 6. Tadi kenapa N-nya dianggap 1? Karena per kilomol. Dari tadi kita ngomonginnya berarti per mol kan. Berarti kalau per mol, N-nya bisa dianggap 1. Yang CC ini. Yang CC ini dirubah, Nak, nih. Ini kan 10 pangkat min 6 dari yang CC ini. Ini di sini dirubah. Dikali 10 pangkat min 6. Masih. Ayo, siapa yang masih bingung lagi? Nih. Ini teoritis banget nih, Nak. Gas argon dapat dianggap sebagai gas ideal. Gas itu mula-mula mempunyai energi dalam EI. Jadi ini itu sebenarnya energi awal dari energi dalam. Berarti ini jadi U1 ya. Dan temperaturnya adalah TI. Gas tersebut mengalami proses dengan melakukan usaha W, melepaskan energi, berarti ini Q-nya yang dilepaskan Q, dan keadaan akhir ini berarti energi dalam yang akhirnya E2. Serta temperatur TF. Besarnya perubahan energi tersebut digambarkan seperti gambar di atas. Apa simpulannya? U1 sama U2 nilainya sama apa beda? Energi dalam awal sama akhir nilainya sama apa beda? Sama kan? Kalau energi dalamnya sama, berarti delta U-nya berapa? Berapa? 0, bentar. Kalau delta U-nya 0, berarti proses apa yang delta U-nya 0? Proses apa yang delta U-nya 0? Isotermik, betul. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang mana? Bentar. Isotermik itu suhunya sama kan? Kayak gitu. Bingung nggak, Nak? Sejumlah gas ideal monoatomik ini sama nih sebenarnya sama kayak yang tadi. Cara ngerjainnya juga sama. Pada keadaan awal memiliki tekanan ini berarti P-nya. Karena ini pas kilo, berarti ini ingat 10 pangkat 3. Volume awalnya berarti V1-nya. Kemudian gas dipanasi pada tekanan tetap, berarti tekanannya sama atau P-nya sama sehingga mengembang. Misalkan konstanta gas universal dinyatakan sebagai R jika pada proses itu temperatur gas meningkat. Ini berarti kalau temperatur gas meningkat, jadi delta T-nya nih, Nak. Maka usaha per kilomol, berarti dia nanya W-nya. W per N berarti. W per N tadi rumusnya apa? Tekanan dikali sama perubahan volume kan? Nah, tekanannya ada, perubahan volumenya nggak ada. Tadi kata Kak Siti ada rumus yang PV sama dengan nRT ya, Nak? Berarti kalau ini tekanannya Kak Siti jadiin delta V, T-nya juga bisa jadiin delta T, kayak gini. Berarti rumus yang ini bisa diganti pakai N R dikali delta T. Tadi kata Kak Siti kalau nanyanya per kilomol, berarti N-nya dianggap berapa? 1 kan? Berarti dikali R, T-nya adalah 8,41 per R. Berarti jawabannya kira-kira yang mana? Berarti jawabannya kira-kira yang mendekati jadinya 8,4. Satuannya dalam joule gitu. Jadi jawabannya yang B. Bingung nggak, Nak? Bentar. Kenapa 1? Kalau dibilang, nih, pokoknya kalau di fisika ada kata-kata per second, per kilomol, per liter, per meter. Itu tuh semuanya dianggap 1. Kalau per meter, oh berarti kalau ada panjang, panjangnya 1. Per second, kalau ada waktu, berarti T-nya 1. Per kilomol sama, kalau ada molnya, berarti M-nya dianggap 1. Kayak gitu. Sejumlah gas ideal monoatomik mula-mula, berarti ini jadi P1. Ini kilo 10 pangkat 3, kemudian gas dipanasi pada tekanan tetap sehingga mengembang. Misalkan konstanta gas universal dinyatakan R-nya R jika pada proses itu temperatur gas meningkat. Ini sebenarnya bukan meningkat ya, tapi ini jadi T2-nya. Tadi kita udah hitung kan, T2-nya sekitar 38,41 ya. Usaha per kilomol, berarti ini jadi W per N-nya.
Dia nanya maka temperatur mula-mula. Berarti dia nanya V1-nya berapa? Yang ini nih. Tadi berarti kita pakai rumus apa? W per N sama dengan tekanan dikali perubahan volume kan. W per N-nya adalah 8,4. Tekanannya adalah 120 kali 10 pangkat 3. Perubahan volumenya nggak tahu berapa. Ada volume awal nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Ini delta V. Gini aja nih. Jika pada proses itu temperatur gas meningkat, ini T2-nya. Oke. Nah, berarti kamu bisa pakai rumus ini dulu. Tekanan dikali perubahan volume sama dengan N dikali R dikali T. Ya kan? Karena dia mau nyari volume mula-mula, berarti ini kan jadinya kita pakai, karena ini kan ada T2 ya. Berarti kita bisa cari pakai V2, V2, ini jadi T2 kayak gini. P2-nya kan nilainya 120 ya, Nak? Kali 10 pangkat 3, karena ini kilo. V2-nya kita nggak tahu nih berapa. Terus N-nya kan tadi kalau per kilo mol, berarti dianggap 1 kan. R-nya R aja. T2-nya adalah 38,41 per R. Kayak gini ya. Nah, berarti ini jadi 120 kali 10 pangkat 3 V2 sama dengan 38,41. Kayak gini kan, nah, berarti V2-nya bakal sama dengan 38,41 per 120 kali 10 pangkat 3. Iya nggak? Coba bagi. Ini 10 pangkat 3-nya kasih naikin ke atas ya nanti. 38,41 dibagi 120. Berapa? 38,41 dibagi 120. Ayo berapa, Nak? 38,41 dibagi 120. Berapa? 0,32. Nah, ini berarti jadi 0,32. 10 pangkat min 3 naik ke 10 pangkat 3 naik ke atas berarti 10 pangkat min 3 kan. Ini satuannya adalah meter pangkat 3. Dia mintanya dalam cc. Berarti kalau ke dalam cc kita kali berapa? Dari meter pangkat 3 ke cc kali 10 pangkat 6 kan. Berarti jadi 0,32 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 6. Berarti jadi ini sama ini 10 pangkat 3 kan. 10 pangkat 3 kali 0,32 jadi 320. Ini bukan jawabannya, bukan, Nak. Ini bukan jawabannya. Ini baru dapat V2-nya aja. Kamu kan nyari V1. Masukin ke sini. Berarti 8,4 sama dengan, ini kasih di 120-nya langsung kasih pindah aja ya. Kasih langsung pindah nih. Angkanya soalnya jelek di belakang. Welcome to the termodinamika, nah. Emang angkanya susah, materinya banyak. 120 kali 10 pangkat 3, ini sama dengan, nah volumenya itu berarti kan jadi V2, V2-nya yang ini. Karena ini cc, berarti jadi 320, karena dalam cc ya, kasih langsung rubah ke cc semuanya, dikurang V1. Nah, cc-nya kasih rubahnya di sini, 10 pangkat min 6. Jadi nanti jawabannya auto dalam cc, karena kasih rubah nih di sini nih. Berarti 10, ini kan berarti jadi 8,4, 10 pangkat 3-nya kasih naikin ke atas, jadi 10 pangkat min 3, ini per 120. Nah, ini kan jadi 320 min V1, ini kali 10 pangkat min 6 ya, Nah, di sini kan minus 3, ini min 6 kan, berarti ini bakal hilang, ini jadi 10 pangkat 3. Bingung nggak sampai sini? Nggak bingung? Berarti jadi 8,4 kali 1000 kan, berarti jadi 8.400 dibagi sama 120. Nah, yang ini kan kamu nyari V1 kan? Ini sama dengan 320 min V1. Berarti V1-nya bakal sama dengan 320 dikurang 8.400 dibagi 120. Berapa, Nak? 8.400 dibagi 120. Berapa? 70. 320 kurang 70 berarti jadi 250. Kayak gitu. Ini yang ini. Untuk menaikkan suhu anual gas ideal secara isokorik diperlukan sebesar delta T diperlukan kalor sebesar 20 nr. R-nya adalah 8,31 adalah nominal konstanta gas umum gas ideal. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap, nah tadi kan ketika isokorik itu volume yang tetap kan? Berarti ketika isohor, ketika suhunya naik delta T, delta Q-nya nilainya adalah 20 nr, R-nya adalah R. Sekarang katanya ketika dipanaskan pada tekanan tetap. Tekanan tetap itu iso apa?
Tekanan tetap iso apa? Barik. Isobarik, pintar. Ketika isobarik, katanya untuk menaikkan sebesar delta T diperlukan delta Q-nya adalah 30 nR. Dia nanya, apabila volume gas awal, berarti ini V1-nya ya, maka volume gas setelah dipanaskan. Kenapa sih? Berarti ini nanya V2-nya ya. Ini pakai rumus ini, Nak. Kamu kurangin delta Q yang punya isobar, dikurang sama delta Q yang punya isohor. Nah, delta Q yang punya isobar kan harusnya rumusnya apa? Delta Q yang punya isobar rumusnya harusnya apa? Kan harusnya berarti CP dikali sama delta T kan? Delta P yang punya isohor berarti harusnya CV dikali sama delta T. Ya karena secara isobarnya kan nilainya 30 nR. Secara isohornya kan berarti 20 nR. Nah, karena delta T-nya sama, kasih dikeluarin ini delta T-nya. Berarti tinggal CP dikurang sama CV. Ya karena? Nah, berarti jadi 30 nR dikurang 20 nR sama dengan delta T. Tadi yang di kalor. Kalau CP dikurang sama CV nilainya berapa? 1 nR kan? Kayak gini. Ini kalau kita kurang 10 nR ya. 10 nR sama dengan delta T dikali sama nR. Kak Siti sebenarnya nggak mau ngeluarin itu. Lihat. NR delta T bisa diganti sama apa? Tadi kita udah bahas mulu yang itu, Nak. NR dikali sama delta T bisa pakai rumus apa? Oh, kemana nih? NR dikali delta T bisa pakai rumus apa, Nak? Jadi tadi lo udah dibahas. NR dikali delta T, apa? Betul, P dikali perubahan volume ya? Pintar. Nah, berarti 10 NR sama dengan P-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Perubahan volumenya kan berarti V2 dikurang V1-nya udah ada tuh. Min 50 NR. Kayak gini. Cuman lihat ini CM kan. CM sama kayak tadi CC. Nah, 10 pangkat min 6. Berarti ini jadi 10 NR sama dengan 2, 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 6. Berarti ini sama ini 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 1 ya? 2 dikali 10 pangkat min 1 berarti sama kayak 0,2 kan? Berarti ini dibagi 0,2 nih. Sama dengan V2 dikurang 50 NR. 10 NR dibagi 0,2 berapa, Nak? 10 NR dibagi 0,2 berapa? 10 NR dibagi 0,2. Berapa, Nak? 10 NR bagi 0,2. 50 NR, Nak. 50 NR minus yang 50 NR kasih dipindah ini. Berarti plus 50 NR kan? Sama dengan V2. Berarti jadi 50 tambah 50 jadi 100 NR. Kayak gitu. Bingung nggak? Ulangi lagi, Kak. Ulangi lagi dari mana? Dari sini ya. Jadi karena kita punya delta Q-nya 2 yang ketika isobar dan isohor, nilai isobar kan delta Q-nya 30, isohor kan 20 nih. Tadi kan nyari delta Q untuk isobar rumusnya kan CP dikali delta T kan. Untuk isohor kan CV dikali delta T kan. Karena delta T-nya sama kasih dikeluarin nih. Berarti kan ini tinggal CP sama CV kan. Jadi udah dijelasin nih yang CP dikurang CV-nya kan jadi NR. Nah terus tadi udah dijelasin lagi kan kalau NR delta T itu bisa sama kayak tekanan dikali perubahan volume. Nah ya udah deh tinggal dimasukin tekanannya ada yang ini perubahan volumenya kan V2 dikurang V1, V1-nya udah ada. Jadi kalau dimasukin jadi kayak gini. Di soal CM3 kok yang 50 diganti, Kak? Emang harus diganti ke meter pangkat 3 karena sebuah balon yang awalnya berisi, berarti ini V-nya ya. 1 liter ditambahkan gas yang sama sehingga volume balon itu menjadi 1,5 kalinya. Berarti jadi V1-nya nilainya 1 liter, V2-nya nilainya adalah 1,5 kali dari semula. Jika suhu gas tetap, kalau suhu gas tetap iso apa? Suhu gas tetap iso apa? Suhu gas tetap iso apa, Nak? Sekitar isoterm ya, isoterm. Berarti T1 sama dengan T2. Dia nanya rasio pertambahan tekanan berarti delta P terhadap tekanan awalnya berarti per P1. Nah ini itu pakai rumus yang tadi P Vitana. Yang P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2.
Tadi Kasih udah bilang ya, kalau tekanan itu harus dalam Pascal, volume itu harus dalam meter pangkat 3. Khusus untuk perbandingan kayak gini, tekanannya satuannya boleh dalam apapun. Kalau perbandingan ya, tadi kita nggak ngerjain perbandingan ya, soal ini doang nih yang perbandingan. Khusus untuk yang perbandingan kayak gini, ada kondisi 1, kondisi 2 nih kayak gini, tekanan sama volume satuannya boleh apa aja, asal sama kiri dan kanan. Cuman kalau suhu tetap harus dalam Kelvin, gitu ya nak. Karena suhunya sama kasih dicoret, berarti ini jadi P1, V1-nya adalah 1 sama dengan P2, V2-nya adalah 1,5. Berarti P2-nya bakal sama dengan 1/1,5 dari P1, ya nggak nak? Kalau kasih dikali 2 atas bawah, berarti ini jadi 2/3 dari P1. Nah, berarti sebenarnya bukan pertambahan ya, pengurangan. Kan berarti P-nya berkurang, jadi 2/3 dari awalnya. Nah, berarti delta P-nya tinggal awalnya kan P1 nih. Akhirnya jadi 2/3 P1 kan? Dibanding sama P1 kan, Nak? Berarti ini kan sama aja 1 kan? 1 itu sama aja kan kayak 3/3 ya? 3/3 dikurang 2/3 berarti berapa? 1/3 kan? Berarti P1-nya coret ya, jadi 1/3. Yang 1/3 yang mana? Yang B gitu. Bingung nggak, Nak? Pintar, jawabannya B. Ngerti semuanya? Ngerti nggak? Oke, Kak, siap. Siap. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Lanjut jangan, lanjut. Oke. Yuk. Untuk menaikkan N mol gas ideal secara isobarik sebesar delta T sama ya nak yang tadi. Untuk menaikkan, kasih dia lewat apa nak? Kerjain sendiri coba, sendirian. Nanti share di tele ya. Nanti kasih koreksi deh. Ya. Nanti share di tele ya. Ini sama kayak nomor yang ini nih. Cara ngerjainnya. Sama kayak ini nih nak. Mana nih? Ini sama kayak ini nih. Oke? Oke nak? Oke ya? Ya. Gas. Oke, pintar. Lanjut ya. Harusnya dari tadi kayak gini nih. Kalau kasih belum nggak cara join Telegram gimana? Email dulu ke Fisikalogi ya nak. Nanti kasih linknya ya. fisikalogi@gmail.com. Fisikalogi itu ya gmail.com. Mohon maaf tulisan Kasih kan banyak sedikit bagus banyak jeleknya. Kasih nggak marah beneran. Lanjut ya nak yang ini. Sebuah wadah tertutup diisi N mol gas ideal monoatomik. Ini penting. Suhu dan tekanan gasnya ini awalnya nih T0, P0, V1. Jadi kondisi awal itu ada T-nya T0, P-nya adalah V0, V-nya adalah V0. Sedangkan volume wadah dijadikan tetap. Volumenya kalau dijadikan tetap berarti dia iso apa? Volumenya dijadikan tetap iso apa? Isohorik. Pintar, isohorik. Berarti ini yang keduanya ya, yang udah berubahnya ya. Ini menjadinya yang keduanya. Volumenya tetap V0, suhunya jadi 3/4 dari T0. Kita nggak tahu nih tekanannya berapa. Nah, kalau nanya ingat, pokoknya kalau ada yang berubah T1, T2, V1, V2, ingatnya rumus ke sini. P1 yang P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2. Karena volumenya sama, kita coret nih volumenya ya. T1-nya kan T0 ya, T1-nya T0 juga kan. P2-nya kita nggak tahu, T2-nya adalah 3/4 T0. Kayak gini ya nak, T0 sama T0-nya coret nih. Berarti ini tinggal pindah ruas kan, berarti jadi P2-nya 3/4 T0. Berarti ini betul ya nak? Bingung nggak sampai sini? Bingung nggak? Ya bingung? Yakin? Lanjut nih. Oke, terus karena 1 betul, harusnya 3 betul ya. Usaha yang dilakukan adalah 0. Betul kan? Kalau isohorik, apanya yang 0 tadi? Betul kan usahanya, nak? Berarti ini betul ya. Lanjut, yang nomor 2. Energi yang dilepas. Energi yang dilepas itu berarti Q-nya biasanya. Delta Q rumusnya kalau dia isohor ya. Isohor berarti pakainya CV ya. Dikali delta T. Nah, CV-nya kalau untuk monoatom. CV untuk monoatom berapa? CV untuk monoatom berapa, nak? CV monoatom berapa? CV monoatom berapa? 5/2 bukan? Monoatom, mono. CV, bukan CP.
3/2. Pintar. 3/2. 3/2 NR. 3/2 NRT. Betul, 3/2 NR, nanti delta T ya. Berarti jadi 3/2 NR. Lihat delta T-nya. Awalnya adalah T, akhirnya jadi 3/4 T. Berarti berubahnya berapa? Berarti berubahnya berapa? 1/4. Pintar. Ini jadi 1/4 T0 ya. Berarti kalau dikali 3 kali 1 jadi 3, 2 kali 4 jadi 8. Ini jadi NR T0. Ini bilangnya 3/4. Berarti benar apa salah? Benar apa salah? Salah kan? Kayak gini. Salah. Pintar. Kalau satunya udah betul, duanya udah salah, berarti empatnya pasti salah. Kita lihat ya dari teorinya. Tadi kalau dia isofor, berarti delta Q-nya bakal sama dengan delta U ya. Nah, berarti karena delta Q-nya adalah 3/4 NR, ini juga harusnya, delta Q-nya 3/8, ini juga harusnya berapa? 3/8 kan? Kayak gitu. 3/8. Makanya salah gitu ya. Bingung nggak? Nggak bingung? Gampang ya? Gampang nggak? Lanjut jangan? Lanjut jangan? Paham Kak? Lanjut. Oke, yuk lanjut ya. Lanjut. Ini sama nih ngerjainnya, sama banget. PR ya. PR ya. Oke, Kak. Kerjain detail ya. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, ini juga kayaknya hampir sama. Kasih kayak gini-gini, kasih skip. Nih, coba. Kalau kamu clue-nya adalah di adiabatik. Clue-nya adalah di adiabatik. Kasih udah jelasin tadi tentang termos, sama kayak konsep termos. Coba jawabannya kira-kira yang mana? Ayo, adiabatik. Tadi kasih udah jelasin nih konsep adiabatik tentang termos. Ayo jawabannya kira-kira yang mana, Nak? Yang D. Yang D, pintar. Jawabannya adalah yang D. Jadi, hasil campuran 1 gram es bersuhu 0 derajat dan 1 cc air bersuhu 0 derajat dalam wadah berdinding adiabatik. Nah, adiabatik itu berarti tidak ada kalor yang diserap dan tidak ada kalor yang dilepaskan. Berarti nilai kalornya segitu aja tuh. Kalau nilai kalornya segitu aja, ingat. Yang kedua adalah, karena kasih tinggal bahas kalor di sini, kalau kamu ingat masalah kalor kan rumusnya ada 2 ya, ada yang ml sama ada yang mc delta T. Jadi sebenarnya kalau satu sistem dikasih panas, yang teori kalor ya, sistem itu yang pertama dia akan merubah suhu. Jadi suhunya bisa naik atau turun, tapi wujudnya tetap. Makanya rumusnya ada yang Q sama dengan mc delta T. Yang kedua, dia bisa merubah wujud, tapi suhunya tetap. Itu yang rumusnya ml. Makanya kalau di SMA kan grafiknya biasanya grafik air ya, yang kayak gini ya, Nak? Iya nggak? Ini kan berubah katanya dari es menjadi air. Suhunya di 0 derajat. Ini berubah dari air menjadi uap. Kayak gini kan, suhunya di 100 derajat. Kalau yang ini katanya yang naik-naik rumusnya kan macet ya. Ini kasih bahasannya banyak banget nih. Nah, kalau yang kayak gini rumusnya, kalau ini kan dari air menjadi es melebur kan, berarti ini ml. Ini adalah mu. Berisik banget. Nah, lihat. Dari konsep ini kamu harusnya bisa lihat ada yang naik, jadi ketika satu kalor dikasih ke sistem, dia bisa merubah suhunya, yang rumusnya adalah mc delta T yang ini. Tapi bentuknya tetap. Yang kedua, suhunya bisa tetap. Yang ini nih, Nak. Tapi wujudnya berubah. Karena di sini dindingnya adiabatik, tidak ada kalor yang masuk dan kalor yang keluar, berarti kalornya dipertahankan tetap, berarti dia tidak bisa merubah suhu, nggak juga bisa merubah wujud. Berarti bakal sama kayak awalnya. Yang ini jadinya gitu. Bingung nggak? Bingung nggak sampai sini? Paham? Oke.